Nanti yang atas diturunin aja Pak. Yang atas turunin aja Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali di masjid kita di tempat mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan kegiatan rutin kita pengajian setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan selalu istiqomah untuk bisa hadir di majelis ta'lim. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah kita sudah sampai surat An-Nisa ayat 134 sekarang ya. Man kana yuridu shawabad dunya fa 'indallahi shawabud dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Ya
Man bermula siapakah itu karena ada siapa man ada itu yuridu mengharapkan siapa man bi'amalihi dengan amalnya man sawabat dunia akan pahala dunia. Fa'indallahi maka itu di sisi Allah sawabud dunia bermula ada pahala dunia wal akhirati dan akhirat. Liman bagi orang aradahu yang menginginkan siapa man akan pahala dunia. La inda ghairihi tidak di sisi selain Allah. Falima yatlubu maka karena apa seseorang itu meminta ahadahumal akhassa akan salah satu dari dua pahala itu yang lebih rendah atau lebih hina. Wa halla talabal a'la bi ikhlasihi lahu. Kenapa man itu tidak mencari pahala yang lebih tinggi dengan ikhlas kepada Allah? Haitsu kana matlabuhu la yujadu illa indahu. Sekiranya bahwa apa yang dia cari itu tidak akan ditemukan kecuali hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu sami'an basira dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan melihat. Jadi pahala itu ada dua, yaitu pahala di dunia dan pahala di akhirat. Jadi Allah sudah menyiapkan untuk siapapun yang menginginkan salah satunya atau keduanya, itu sudah disiapkan oleh Allah. Ya, siapapun yang dalam beramalnya itu hanya menginginkan dunia, ya Allah siapkan pahalanya. Begitu pula siapapun yang dalam amalnya itu menginginkan akhirat, juga Allah siapkan. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran itu sering disebutkan, disebutkan oleh Allah, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Jadi sebagian manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami pahala di dunia. Jadi permintaannya hanya satu itu saja, yaitu balasan pahala di dunia. Wa ma lahu fil akhirah. Tapi memang karena permintaannya hanya balasan pahala di dunia, maka balasan pahala di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Ya, jadi tergantung niat kita dalam beramal. Apakah ketika beramal hanya mengharapkan pahala dunia atau berharap pula dengan pahala akhirat. Jadi ada yang mengharapkan pahala dunia, Pak, ketika beramal. Bahkan ketika memohon kepada Allah pun sama, berikanlah kami pahala di dunia. Rabbana atina fid dunya. Cuma memang bagi orang yang berakal, di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan kedua-duanya, baik itu pahala di dunia maupun di akhirat. Maka bagi orang yang berakal memilih kedua-duanya.
Mudah-mudahan di dunia juga diberikan, di akhirat apalagi. Karena kalau memilih salah satu, yang satu tidak dapat. Milih dunia, akhirat tidak dapat. Milih akhirat, dunia dapat tidak? Ya, bisa ke bawah. Dunianya bisa ke bawah. Syukur-syukur dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya. Kalau disuruh memilih salah satu, ya kita memilih yang lebih tinggi, yaitu balasan pahala akhirat. Ya. Nah, di sini dijelaskan fal wajibu 'alal mukallafi alla yatlubu bi'amalihi as-salihi illa al-akhirah. Ya. Wajib bagi orang muslim yang mukallaf, ya, bahwa dia tidak mencari dengan amal solehnya itu kecuali hanya balasan pahala akhirat. Itu wajib sifatnya. Jadi ketika kita beramal, harapan kita hanya balasan akhirat, bukan balasan dunia. Li'anna dunya madmumatun likulli hayawanin. Karena kalau balasannya dunia itu semuanya mendapatkan, bukan hanya orang yang beriman saja, orang yang tidak beriman pun diberikan balasan dunia. Termasuk hewan pun sama, diberikan pahala dunia. Jadi harapannya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Makanya kita diajarkan dalam berdoa itu, ya, supaya mendapatkan kedua-duanya, Pak, ya. Kalau tadi kan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan aku sesuatu di dunia, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhiratnya enggak ada bagian. Ya. Tapi ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan sebagian manusia ada yang meminta dua-duanya. Di dunia diberikan kebaikan, di akhirat diberikan kebaikan dan dijaga dari siksa api neraka. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu. Ya, yang mereka peroleh sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Ya, wallahu sari'ul hisab, dan Allah zat yang maha cepat untuk menghisabnya. Jadi kalau urusan beramal soleh, ya memang kewajiban kita untuk hanya mengharap pahala akhirat. Karena kalau mengharap dunia jatuhnya riya, ya. Namanya sedekah, harapannya dunia, umpamanya bisa disebut orang dermawan, orang baik. Itu berarti pahalanya jatuhnya riya. Atau kalau orang yang mau nyalon banyak sedekah, tujuannya pencitraan umpamanya, itu berarti targetnya kan dunia. Ya, dia dapatkan mungkin balasan dari dunianya itu, satu popularitas, dua dikenal sebagai orang baik sehingga banyak yang nyoblos umpamanya. Tapi jatuhnya menjadi riya. Tidak sampai menjadi amal akhirat. Itu pula amal-amal yang lain sama. Sholat itu pun sama. Kalau dilihat untuk supaya disebut sebagai orang yang rajin atau orang yang baik, ya jatuhnya menjadi riya.
bahkan menghapus pahala akhirat. Tapi kalau diniati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala akhirat, ya berarti balasannya nanti di akhirat. Jadi ini sindiran ayat ini sebenarnya. Kalau Allah menyediakan balasan pahala untuk dunia dan akhirat, kenapa kok masih ada orang yang hanya meminta balasan dunia? Kenapa memilih yang lebih rendah, tidak memilih balasan pahala akhirat? Kecuali ketika kita beramal yang memang targetnya untuk mendapatkan penghasilan dunia, seperti bekerja. Itu bekerja masuk amal soleh tidak? Kalau pekerjaannya halal, kemudian diniati untuk jihad, menghidupi keluarga, itu menjadi amal soleh, ya. Walaupun umpamanya kita tahu ini nanti gajinya sebulan 5 juta umpamanya, atau 3 juta lah, atau 2 juta. Tapi dalam proses itu, ya, dia niati untuk mencukupi kebutuhan keluarganya untuk bekal, ya, ibadah, supaya tidak meminta-minta kepada manusia. Ya berarti menjadi amal soleh. Walaupun secara zahir tujuannya untuk mencari uang umpamanya, tapi uang itu kan menjadi sarana, ya, yang bisa digunakan untuk kehidupan akhirat, ya. Satu, bisa untuk menghidupi keluarga, termasuk untuk bekal hidup kita juga, ya, untuk makan kita juga. Karena dengan makan kita mempunyai kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Kalau dinanti seperti itu, ya menjadi akhirat. Jadi memang kadang ada bentuk amal dunia, kalau diniati akhirat bisa menjadi akhirat. Begitu pula ada bentuk amal akhirat, kalau diniati dunia menjadi dunia, ya. Banyak orang rajin ibadah, sholat, sama zikir, tapi ada niat untuk pamer, disebut orang yang ahli ibadah, berarti niatnya sudah dunia. Baca Quran itu bentuknya kan amal akhirat kan, membaca Al-Quran. Tapi kalau diniati dunia bisa jadi dunia, Pak. Umpamanya supaya nanti banyak yang ngundang karena bacaannya bagus, jadi dunia. Ya, bisa rekaman umpamanya karena suaranya bagus, itu jadi dunia. Kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau diniati, ya, membaca Al-Quran karena Allah, ya itu menjadi akhirat. Ya, jadi membaca Al-Quran karena niatnya ibadah, nggak ada target-target yang lainnya. Atau membaca Al-Quran niatnya untuk mensiarkan Islam supaya banyak yang mendengar ayat-ayat Al-Quran lewat media, ya itu ibadah. Yang penting niatnya bukan karena riya. Makanya kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya summa yasir min amal akhirah bi husni niyah. Banyak juga amal-amal yang bentuknya amal dunia, tapi karena diniati niat untuk akhirat jadi akhirat. Tapi sebaliknya, kam min amalnya tasawwur bi surati amalil akhirah, ya summa yasiru min amali dunya bi su'in niyah.
Banyak juga bentuk-bentuk amal akhirat tapi menjadi dunia karena buruknya nih niat. Jadi peran niat itu sangat penting Pak dalam ibadah. Walaupun bentuk amaliyahnya akhirat, tapi kalau niatnya pencitraannya itu dunia. Sebaliknya amalnya dunia bentuknya ya kerja keras, banting tulang, cari nafkah, tapi diniati untuk satu menghidupi anak istri, dua banyak tanggungan anak yatim umpamanya, atau membantu orang tua dan lain sebagainya, saudara. Itu menjadi amal akhir. Kelihatannya sih dia habis waktunya sebagian besar untuk bekerja keras, tapi dia niati semuanya untuk bisa menghidupi orang lain. Itu bisa menjadi amal akhirat. Nah, bagi orang yang ingin mendapatkan keberuntungan yang abadi, ya berarti niatnya untuk mendapatkan balasan pahala akhirat. Biasanya dunianya ke bawah. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah itu zat yang maha mendengar dan melihat. Apapun yang dibicarakan oleh kita, Allah mendengar. Apapun yang diucapkan oleh kita, Allah mendengar dan melihat apapun yang diperbuat oleh kita. Kalau niat beramalnya karena dunia, ya Allah melihat. Kalau niatnya amalnya untuk akhirat, Allah maha melihat. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, kunu, jadilah kalian qawamina, para penegak, qawimina, para penegak, bil qisti, ya dengan keadilan. Qawamina itu orang yang berdiri tegak, ya menegakkan bil qisti, keadilan, bil adli, keadilan. Syuhada'a lillahi, sebagai saksi-saksi bagi Allah, bil haqqi, dengan kebenaran. Nah, ini perintah Allah untuk kita semuanya, orang-orang yang beriman, supaya kita semuanya menjadi penegak keadilan dalam semua level. Jadi keadilan itu wajib ditegakkan oleh kita semuanya. Keadilan bukan hanya tugas hakim, tugas polisi, tugas jaksa, tapi tugas kita juga semuanya. Jangan menuntut hakim adil, kitanya tidak adil. Ya, bagaimana mungkin hakim akan adil kalau kitanya suka nyuap hakim? Bagaimana kita mau adil? Para penegak hukumnya mau adil kalau masyarakatnya juga suka nyogok, ya. Jadi jadilah kalian semuanya para penegak keadilan sebagai saksi bagi Allah, ya, saksi tentang kebenaran. Semuanya diperintahkan untuk berbuat adil. Kalau semuanya berbuat adil, insya Allah aman, Pak. Repot juga kadang penegak hukum mau adil, masyarakatnya ngajakin tidak adil, ya. Ingin selamat dari kasus, bayar kan jadinya. Akhirnya kan hakimnya ya tidak bisa berbuat adil, terpengaruh dengan
suap dan lain sebagainya. Walau ala anfusikum, walau atas diri kalian sendiri, ya, walaupun kesaksian, walau kanat asyhadatu ala anfusikum fashhadu 'alaiha, ya, bi an tuqirru bil haqqi wa la taktumuhu, yaitu bersaksilah, ya, dengan memberikan pengakuan tentang kebenaran, jangan menyembunyikannya. Termasuk diri kita terhadap diri kita, harus berani bersaksi tentang kebenaran. Jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri sehingga membohongi pula orang lain. Jadi kewajiban menegakkan keadilan pertama buat diri kita sendiri. Jangan ngomong nunjuk orang zalim, penguasa zalim, ya, pemerintahan zalim, pejabat zalim. Tunjuk kepada diri kita sendiri dulu, mampu tidak berbuat adil, yaitu menjadi saksi atas kebenaran. Kalau benar sampaikan, kalau salah, ya, sampaikan itu salah. Jadi harus ke diri kita dulu penegakan keadilan itu. Berani bersaksi dengan kebenaran. Tidak ada kebohongan. Nah, memang ayat ini itu ada sebab nuzulnya, Pak. Ya. Sebab nuzulnya itu anna ghaniyan aw faqiran ihtasama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yara anna al-faqira la yadlimul ghani. Jadi pernah orang kaya dan orang fakir berdebat, ya, di depan Rasulullah tentang suatu masalah. Ya. Mungkin urusan apalah, ya, masalah harta atau masalah sosial, ya, kan bisa saja orang berdebat masalah sesuatu, ya. Masalah bertetangga pun kadang muncul masalah membuang sampah, ya, itu bisa jadi permasalahan. Mungkin ada yang diambil haknya, gitu kan. Nah, ini ada orang kaya, orang fakir berdebat di depan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah memiliki pandangan kalau orang fakir itu tidak mungkin berbuat zalim kepada orang yang kaya. Maka kemudian turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Jadi kezaliman bisa menempel pada siapapun, baik itu orang fakir maupun orang kaya. Enggak mesti yang zalim orang kaya saja. Orang fakir tidak zalim, tidak mesti, bisa saja orang fakir menzalimi orang kaya karena hasud atau lain sebagainya lah. Cari-cari kesalahan supaya tidak terlihat kelemahannya, kan bisa saja. Nah, ini ayat ini turun berkaitan dengan hal itu. Jadi harus adil, pertama kepada diri sendiri, kedua kepada orang tua, Pak. Walau au 'alal walidaini, kepada orang tua pun harus berani adil. Kalau benar ya dibenarkan, kalau salah disalahkan, beratkan. Nah, disitulah keadilan, tidak memandang bulu, ya. Kalau memang salah ya salah. Orang tua kali kita pun ya kalau memang salah katakan salah.
nggak harus dibela membabi buta. Cara membela orang yang salah ya diluruskan, disadarkan kalau memang ini salah, kemudian diluruskan. Itu salah membelanya. Bukan ditutup-tutupi, dibenarkan seolah-olah yang salah menjadi benar. Bukan begitu. Jadi cara berbuat adil yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan walaupun itu orang tua. Biasanya kan ada rasa kekeluargaan ya, yang kadang mengalahkan rasa keadilan, ada juga begitu. Coba Bapak tiba-tiba menangani kasus yang berkaitan dengan keluarga, rasanya beda kan? Apalagi kasus hukum pokoknya. Wah ini keluarga saya nih, aman. Kan gitu ya. Banyak kasus begitu Pak. Wah ini mah keluarganya ini, walaupun ada masalah udah beres gitu kan, begitu. Nah itu namanya nepotisme, yaitu tidak bisa berbuat adil terhadap keluarga. Nah di dalam Islam harus adil, diri sendiri harus adil, kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat. Bahkan Rasulullah kan pernah mengingatkan ya, dalam masalah keadilan ini tegas ya. Kalau sekiranya putriku Fatimah ya mencuri, maka aku akan memotongnya sendiri gitu. Itu kan ketegasan Rasulullah dalam masalah keadilan. Seandainya saja anakku sampai mencuri pun, saya yang akan menghukumnya sesuai dengan ketentuan. Tapi ya nggak mungkin kan. Tapi itu kan bukti ketegasan dan keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mampu nggak kita umat Islam bersikap tegas, adil, tidak memandang bulu dalam masalah penegakan hukum? Iyakun al-masyhudu alaihi, jika orang yang disaksikan itu adalah kaya atau faqiran atau fakir. Jadi enggak mandang kaya dan fakir. Mentang-mentang yang kena kasus orang kaya agak lemah, apalagi kalau udah disodorin bantuan ya. Nah itu tidak boleh mempengaruhi ujian itu buat para penegak hukum. Ya. Atau orang fakir umpamanya ini ya di sini karena kasihan umpamanya, ya juga tidak boleh seperti itu. Jadi kaya dan fakir tidak boleh mempengaruhi dalam masalah keadilan. Fallahu a'la bihima, maka Allah lebih utama dengan orang yang kaya maupun orang yang fakir minkum daripada kalian. Wa a'lamu bi masalihihima, dan lebih tahu tentang kemaslahatan keduanya. Ini berarti ayat ini menegakkan keadilan, tidak pandang bulu terhadap siapapun. Tidak ada nepotisme Pak dalam Islam. Semuanya sama di mata hukum. Ya, ayat ini pun menegaskan bahwa semua manusia itu sama di mata hukum. Harus ditegakkan keadilan itu. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah mengikuti hawa nafsu. Ya. Fi syahadatikum, dalam masalah kesaksian kalian, bi antuh habul ghani liridohu, yaitu dengan kalian mencintai orang kaya karena mencari ridhonya, awil faqir rahmatan lahu, atau mencintai orang fakir karena apakah sayang atau kasihan. Nah itu hawa nafsu. Kalau udah ada kecenderungan karena kekayaannya supaya dapat
keridoannya atau karena kasihan dengan kefakirannya, itu sudah hawa nafsu. Itu harus lurus di tengah-tengah, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. An ta'dilu, agar kalian bisa berbuat adil. Atau di sini ta'dilu ini bisa dua makna, Pak. Kalau diterjemah maknanya agar kalian berbuat adil. Tapi kalau dalam tafsiran di sini dikasih tafsiran la, Allah ta'dilu, maknanya tamilu, agar kalian tidak menyimpang ya dari kebenaran. Adalah itu menyimpang. Ya. Karena biasanya kalau kalimatnya fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Ya. Allah ta'dilu, bahwa agar kalian tidak menyimpang. Tamilu 'anil haq, yaitu cenderung dari kebenaran. Jadi anta'dilu, supaya kalian berbuat adil. Kalau dimaknai seperti itu nggak apa-apa, tanpa. Tapi kalau dikira-kirakan adalah, berarti maknanya ta'dilu bukan adil, tapi menyimpang atau cenderung jauh dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran. Allah ta'dilu, agar kalian tidak menyimpang dari kebenaran. Memang jadi hakim berat. Ya, tantangannya itu sih, bisa berdiri tegak di tengah-tengah antara kepentingan, ya, jabatan yang tidak mudah menjadi penegak hukum itu. Ya, semuanya lah, bukan hanya hakim sih. Para pejabat yang memiliki posisi harus adil juga kan, tidak mudah kan. Ya, kayak polisi juga kan harus tegas menindak itu, tidak boleh pandang bulu. Termasuk TNI juga sama kan, dia harus berdiri di tengah-tengah rakyat, tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran. Wa in talhu, dan jika kalian memutarbalikan, ya, tuharifu, muntahrif, berubah-ubah, asyhadata, akan kesaksian, ya. Au tu'ridu, atau kalian menentang, berpaling, an adaiha, dari ya melaksanakan, menyampaikan kesaksian. Wa fi qiraatin, dan di dalam salah satu bacaan, bihadfil wawi al-ula, dengan membuang wawu yang pertama, ya, takhfifan sebagai takhfif, ya. Intalu wa intalu, ya, bihadfil wawil ula, wa intalu, ya. Ada salah satu qiraat, ada yang membaca wa intalu, ada yang wawu pertamanya dibuang, wa intalu, maknanya tuharifu, mentahrif, merubah kesaksian, ya. Jadi berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan, atau membuat kesaksian palsu. Tu'ridu, atau tidak mau memberikan kesaksian padahal dia tahu dan menyaksikan kebenaran itu, ya, an adaiha. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Fa yujazikum bihi, maka Allah akan membalas terhadap apa yang kalian lakukan. Kalau merubah-rubah kesaksian, ya sanksinya berat,
di dalam undang-undang pun berat ya. Saksi palsu kan sanksinya berat, ada itu di dalam pasal-pasal. Itu di dunia, nah di akhirat pun sama, oleh Allah diancam. Atau tidak mau memberikan kesaksian padahal dia tahu, sama saja dengan menyembunyikan kebenaran. Itu pun tercela ya. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita amalkan. Nah itulah ya pembahasan pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah keadilan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna hifdzal Qur'an wa hifdza asnafil 'ilmi wa fadlihi wa sabbit fi qulubina واستعمل بهبدنا في ليلنا ونهارنا أبدا ما بقيتنا. اللهم ارزقنا فتوفنا في القرآن العظيم ونورا نهتدي إلى الصراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وأحيي قلبي ونوره بنور معرفتك يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا طول العمر وحياة مع الصحة والعافية في حسن عمل وعلما نافعا وعملا متقبلا هنيئا مريئا نيلا بها منصرا والسلامة في الدارين وفرجا عاجلا مخرجا من كل شدة وسبات وسترا جميلا وصلا عاجلا وشفاء من كل داء ومرض وسقم ورزقنا وعافية حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Jadwal hari ini ada pengajian ibu-ibu ya, MT Masjid Baitul Mukhlisin ya, ibu-ibu dari Blok L, LV dimohon kehadirannya pada hari ini, pagi ini insyaallah ada pengajian. Dan mohon dibantu juga bapak-bapak persiapannya ya, terutama mic-nya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.